Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah akuntansi pengantar 2 yang saya banggakan. Pada kesempatan ini adalah sesi ke-10 mata kuliah kita yang akan membahas terkait dengan akuntansi utang, obligasi, dan utang wesel jangka panjang. Langsung saja, mohon izin saya share screen ya. Ya, di sesi yang lalu, sesi 9 kita sudah membicarakan terkait dengan apa itu obligasi. Obligasi itu adalah salah satu dari bentuk liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang seperti yang telah kita bahas sebelumnya adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan dalam jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun atau satu periode akuntansi. Nah, yang harus Anda ingat-ingat terkait dengan akuntansi liabilitas jangka panjang adalah bagaimana mencatatnya. Nah, sebagaimana telah sering kita bahas, liabilitas itu apabila bertambah dicatat di sisi kredit dan apabila berkurang akan dicatat di sisi debit. Nah, ini aturan debit kredit ini harus benar-benar dipahami dan juga diamalkan, diingat-ingat selalu. Nah, hari ini kita akan berfokus terkait dengan akuntansi utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Nah, terkait dengan pencatatan akuntansi obligasi, utang obligasi ya, ini bukan investasi obligasi, tapi dilihat dari kacamata perusahaan penerbit. Nah, perusahaan penerbit mengeluarkan obligasi untuk kemudian dibeli oleh investor. Nah, dia itu dapat utang ya, dapat tambahan utang, tambahan pendanaan berupa utang. Jadi liabilitasnya bertambah. Jadi ini fokusnya dari sisi perusahaan penerbit. Nah, kalau di sesi berikutnya nanti dari perusahaan yang membeli atau dari investor, nah itu perlakuannya berbeda. Kalau di sini kita fokusnya utang obligasi. Nah, akuntansi mencatat transaksi utang obligasi itu berkaitan dengan penerbitan obligasi, pelunasan obligasi, dan pengonversian obligasi menjadi saham. Ini kalau obligasinya itu merupakan obligasi konversi atau conversion bonds. Tetapi di AP2 ini kita akan berfokus pada dua hal ini, yaitu penerbitan obligasi dan pelunasan obligasi. Dan nanti tentunya akun-akun yang terlibat itu terkait dengan akun liabilitas, kas, dan sebagainya. Ya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, pencatatan terkait penerbitan obligasi. Nah, ada 3 kriteria dalam penerbitan obligasi, yaitu at par atau pada nilai pari, di bawah nilai pari atau diskonto, dan di atas nilai pari atau premium. Nah, ini harganya ini tergantung dari mekanisme pasar. Nah, kalau pada nilai pari, itu artinya adalah obligasi itu diterbitkan atau dijual itu pada sama dengan nilai yang tertera di obligasi. Sebagai contoh, kalau obligasinya itu bernilai 100 juta face value-nya yang tercantum di kontrak obligasi, yang tercantum di surat obligasi itu 100 juta, maka harga jualnya adalah 100 juta. Ini kalau perlakuannya adalah at par atau pada nilai pari. Nah, kalau diskonto bagaimana? Kalau diskonto itu ketika dijual di bawah nilai pari. Sebagai contoh, yang tertera di kontrak obligasi itu adalah 100 juta.
tetapi dijual dengan harga 98 juta. Nah, 98 juta ini kan di bawah dari nilai pari. Maka ini disebut sebagai diskonto atau diskon. Nah, kalau premium gimana? Kalau premium itu misalnya nilai parinya 100 juta, tetapi dijualnya dalam harga 101 juta. Nah, ini yang disebut sebagai premium. Ya, harga jual obligasi itu di atas dari nilai pari. Nah, ilustrasi ini setidaknya bisa menjelaskan perbedaan antara premium dan diskonto pada utang obligasi. Nah, intinya adalah premium dan diskonto itu adalah perbedaan nilai nominal atau nilai par atau par value atau bisa juga disebut sebagai face value dengan harga jual obligasi pada saat diterbitkan. Nah, obligasi dikatakan premium itu ketika harga jual obligasi itu lebih besar daripada nilai parnya. Nah, ini biasa terjadi karena suku bunga kupon obligasi itu lebih tinggi daripada suku bunga yang ada di pasar. Suku bunga itu, suku bunga kupon itu yang tertera di dalam surat obligasinya itu. Misalnya suku bunga kuponnya itu adalah 8%, tetapi suku bunga pasar itu adalah 5%. Maka ini menyebabkan harga jualnya lebih tinggi karena suku bunga kuponnya lebih tinggi. Maka ini yang dinamakan sebagai premium. Nah, ini contohnya misalnya nilai nominal yang tertera dalam surat obligasi adalah 100 juta, tetapi harga jualnya 105 juta. Maka ini yang disebut sebagai premium. Premiumnya itu 5 juta ini. Lalu apa dampaknya bagi perusahaan ketika menjual obligasi dalam kondisi premium? Nah, perusahaan akan menerima uang lebih banyak di awal. Pada saat penerbitan obligasi itu berarti kan perusahaan mendapatkan utangan. Utangannya itu berarti lebih besar. Kenapa? Nilai kontraknya adalah 100 juta, tetapi dapatnya 105. Nah, ini dapat 5 juta. Nah, ini yang dicatat sebagai premium obligasi. Nah, premium obligasi ini sebetulnya adalah tambahan dari utang obligasi, tetapi tidak langsung serta-merta dicatat dalam akun utang obligasi, tetapi akuntansi menyediakan wadahnya, yaitu wadahnya premium obligasi. Nah, perlakuan akuntansi terhadap akun premium obligasi ini sama dengan akun liabilitas. Ini tergolong elemen liabilitas. Nah, premium ini apabila bertambah akan dicatat di sisi kredit, apabila berkurang akan dicatat di sisi debit. Nah, berbeda dengan diskonto. Kalau diskonto itu harga jual obligasinya kurang dari nilai nominal atau kurang dari par value. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mekanisme pasar menunjukkan bahwa suku bunga pasar itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga kupon obligasi. Contohnya adalah misalnya suku bunga di obligasi itu adalah 6%, tetapi suku bunga pasarnya itu adalah 7%. Maka ini kan lebih rendah ya. Nah, lebih rendah makanya ini bisa dibilang sebagai diskonto. Nah, ini contohnya nominalnya atau face value-nya adalah 100 juta, tetapi harga jualnya adalah 97 juta. Maka diskontonya sebesar 3 juta. Nah, apa dampaknya bagi perusahaan? Perusahaan akan menerima uang lebih sedikit di awal. Harusnya kan dia dapat utang 100 juta nih, tetapi hanya nerima 97 juta. Seperti itu. 97 juta ini yang berbentuk cash.
ya. Kalau premium itu kan lebih tinggi, cashnya didapat lebih besar. Nah, kalau diskonto ini lebih kecil. Harusnya dapat 100 tapi dapatnya 97 juta yang cash. Nah, yang 3 juta dicatat sebagai diskonto obligasi. Ini harusnya lebih mepet sini ya. Ini apa namanya di sisi debit. Nah, akun diskonto obligasi ini sebetulnya akun apa? Ini adalah akun kontra. Akun kontra dari utang obligasi. Apa itu akun kontra? Akun kontra itu adalah akun yang aturan debit kreditnya itu bertentangan dengan akun yang dikontrakan. Nah, akun yang dikontrakan atau akun utamanya kan utang obligasi. Nah, utang obligasi ini kan termasuk elemen liabilitas. Kalau bertambah dicatat di sisi kredit, kalau berkurang di sisi debit. Nah, diskonto ini berkebalikan karena dia akun kontra dari utang obligasi. Kalau bertambah, maka dicatat di sisi debit. Kalau berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Nah, dalam akuntansi ada banyak sekali akun kontra. Ya. Kalau dulu Anda belajar aset tetap, ya, aset tetap itu ada beberapa akun kontra. Misalnya peralatan, akun kontranya akumulasi penyusutan peralatan. Mesin, akumulasi penyusutan mesin. Terus piutang, ya. Piutang itu akun kontranya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, terus misalnya di perusahaan dagang, penjualan, akun kontranya ada diskon penjualan. Terus kemudian retur penjualan, potongan penjualan. Nah, pembelian juga begitu ya, ada retur pembelian, diskon pembelian, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan akun kontra. Nah, pencatatan akuntansi terkait dengan obligasi yang dijual dengan diskonto menyebabkan kasnya itu diterima lebih kecil dan sisanya itu dicatat sebagai diskonto. Nah, langsung saja kita beri contoh ya. Ini yang pertama terkait dengan pencatatan penerbitan obligasi pada nilai pari atau par value. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Pokoknya Laba menerbitkan obligasi sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini diingat, ini adalah par value dengan jangka waktu 5 tahun. Ini yang disebut sebagai maturity date. Ya, maturity date-nya berarti 5 tahun lagi, 5 tahun dari 1 Januari 2025, yaitu 31 Desember 2029. Nah, gitu. Nah, tingkat bunga per tahun adalah 10%. Ini adalah bunga kupon atau bunga obligasi. Ini bunga kupon. Obligasi tersebut diterbitkan pada harga 100 di nilai pari. Apa maksudnya harga 100 ini adalah 100% dari nilai pari. 100%-nya dari 100 juta adalah 100 juta. Maka kalau menerbitkan obligasi pada nilai pari, itu debitnya adalah kas, kreditnya adalah utang obligasi. Perusahaan mengakui penambahan kas senilai 100 juta dan penambahan utang obligasi senilai 100 juta. Ya, ingat, kas ini adalah elemen aset. Aset kalau bertambah di sisi debit. Utang obligasi adalah elemen liabilitas. Kalau bertambah di sisi kredit. Nih ya, diingat-ingat terus. Nah, berikutnya adalah pencatatan penerbitan obligasi yang pada nilai pari. Oh, ini sama, ini slide-nya kedouble. Nah, ini terkait dengan pengakuan bunga. Ya, pencatatan berbasis akrual ya, itu harus mengakui besarnya bunga. Nah, ada ilustrasi ini.
Selama masa obligasi, perusahaan harus mengakui beban bunga secara periodik. Tadi kan bunganya adalah 10% per tahun ya. Maka setiap tahun dia menerima 10% bunganya. Secara periodik. Nah, itu pengakuannya itu di akhir periode akuntansi pada saat melakukan pencatatan penyesuai. Perhitungan bunga itu dilakukan dengan cara yang sama seperti pada Wesel. Jika bunga dibayarkan setiap 1 Januari, maka pada saat pencatatan penyesuai 31 Desember 2025, perusahaan harus mengakui bunga yang masih harus dibayar sebesar 10 juta. Didapat dari 10%-nya 100 juta. Kenapa kok perusahaan itu mengakui bunga yang masih harus dibayar? Ingat, perusahaan tadi ketika menerbitkan obligasi, dia itu sama saja punya utang. Punya utang kepada perusahaan lain, pada investor. Yang mana utang itu plus dengan bunganya. Bunga ini adalah beban. Maka di akhir periode, ketika pencatatan penyesuai, dia harus mengakui bunga yang masih harus dibayar. Kenapa dikatakan bunga yang masih harus dibayar? Karena pada saat pencatatan penyesuai 31 Desember 2025, bunga tersebut belum dibayar. Tapi berdasarkan basis akrual, itu sudah dibebankan. Maka mencatatnya adalah beban bunga di sisi debit, kreditnya adalah utang bunga. Perusahaan masih punya utang nih berupa pembayaran bunga. Maka ketika tanggal 1 Januari ya 2026 ya ini 2026 ya, maka dia mencatat utang bunga di sisi debit, kasnya di sisi kredit. Ya, ingat lagi ya mata pelajaran mata kuliah akuntansi pengantar 1 dulu sudah dibahas tentang pencatatan penyesuai ya. Jadi di tanggal 31 Desember saat proses penyiapan laporan keuangan, perusahaan mengakui bunga yang masih harus dibayar. Nah, kalau tanggal 1 saat apa namanya pembayaran bunga, dia mengakui utang bunga, pelunasan utang bunga, maka utang bunga di debit, kasnya di kredit masing-masing senilai 10 juta. 10 juta didapat dari 10% dari 100 juta. 10% dari total par value-nya atau nilai obligasi. Nah, yang kedua, kita menuju ke pencatatan penerbitan obligasi dengan mekanisme diskonto. Ingat, diskonto itu berarti nilai jual obligasi lebih kecil dari par value. Contoh, pada 1 Januari 2025, PT Helion menerbitkan obligasi sebesar 100 juta. Ini yang disebut sebagai par value. Dengan jangka waktu 5 tahun, tingkat bunganya 10% per tahun, obligasi tersebut diterbitkan pada harga 98. Itu artinya harga jualnya adalah 98% dari par value. Berarti 98% par value ini adalah 98 juta. Ini lebih kecil dari 100 juta. Maka ini yang disebut sebagai diskonto. Nah, dari ini konsekuensinya adalah perusahaan akan menerima kas. Kasnya bertambah senilai 98 juta rupiah. Dan dia mengakui penambahan akun diskonto obligasi senilai 2 juta rupiah. Ingat, diskonto ini adalah kontra, akun kontra dari utang obligasi. Nah, utang obligasinya bertambah sebesar 100 juta. Gitu. Utang obligasi ini memang dicatat senilai dengan par value-nya. Ya, sebesar nilai par value-nya.
Par value-nya kan sebesar 100 juta. Ya. Kasnya diterima 98 juta, diskonto 2 juta. Nah, itu berarti utang obligasinya sebesar 100 juta bertambah dengan kas 98 juta di sisi debit dan diskontonya 2 juta. Nah, berikutnya kalau premium, par value-nya adalah 100 juta. Ini par value. Tingkat bunganya 10% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan pada harga 102 atau 102% dari nilai pari. 102% itu berarti 102% kali dengan nilai parinya 100 juta. Ketemunya adalah 102 juta. 102 juta lebih besar dari 100 juta. Maka 2 jutanya ini disebut sebagai premium. Premium ini termasuk elemen liabilitas. Tapi bukan liabilitas utama. Liabilitas utamanya adalah utang obligasi. Maka di sini adalah kasnya bertambah di sisi debit. Utang obligasinya bertambah di sisi kredit dan premium obligasi bertambah di sisi kredit. Itu ya untuk premium. Nah, ini tetap utang obligasinya dicatat sebesar nilai par value. Dan perusahaan ya menerima kas lebih besar daripada yang seharusnya diterima. Jadi 102 juta. Nah, berikutnya adalah pencatatan terkait dengan pelunasan obligasi. Nah, obligasi itu bisa dilunasi pada saat jatuh tempo at maturity date. Misalnya di kontrak tertera jatuh temponya 31 Desember 2030, maka dilunasi pada hari itu juga. Bisa juga dilunasi sebelum jatuh tempo. Misalnya perusahaan ini dirasa sudah sudah punya pendanaan yang cukup, maka bisa dilunasi sebelum periode jatuh tempo ini. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Ini sebagai contoh ketika saat jatuh tempo. Nah, pada tanggal 1 Januari 2025, PT Helion menerbitkan obligasi sebesar 100 juta. Par value-nya 100 juta. Jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga 10% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan pada harga 102. 102 itu adalah 102% dari nilai pari. Berarti nilainya adalah 102 juta. Itu saat penerbitan. Nah, saat melunasi obligasinya pada saat jatuh tempo, yaitu 1 Januari 2030, maka dia mencatat berkurangnya utang obligasi di debit sebesar 100 juta dan berkurangnya kas sebesar 100 juta. Logikanya begini, ketika melunasi utang berarti kan utangnya berkurang. Maka utang berkurang dicatat di sisi debit. Ketika melunasi dengan kas, kasnya berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Berikutnya, ketika melunasi sebelum jatuh tempo. Apabila obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo, maka terdapat 3 langkah penting dalam pencatatan akuntansi, yaitu menghapus nilai tercatat obligasi pada tanggal pelunasan atau yang disebut sebagai carrying value. Yang kedua, mencatat jumlah kas yang dibayarkan. Dan yang ketiga adalah mengakui laba atau rugi pelunasan obligasi. Nah, nilai tercatat atau carrying value obligasi pada saat pelunasan itu dihitung dengan cara kalau misalnya ada sisa premium, maka sisa premium itu akan menambah nilai pari. Nilai pari atau par value ditambah dengan sisa premium. Nah, kalau diskonto berarti mengurangi nilai pari atau nilai pari dikurangi dengan sisa diskonto. Nah, ini tergantung di kasusnya, apakah perusahaan punya sisa premium atau sisa diskonto. Kalau punya sisa premium berarti akan menambah nilai pari. Kalau punya sisa diskonto berarti mengurangi nilai pari.
Nah, ini saya beri contoh. Pada saat 1 Januari, PT Lung menerbitkan obligasi sebesar 100 juta dengan premium. Di akhir tahun keempat, perusahaan memutuskan untuk melunasi obligasi pada harga 103 atau 103% dari nilai pari setelah membayar bunga tahunan. Asumsikan bahwa nilai tercatat obligasi saat pelunasan adalah 100.400 ya. Berarti nilai parinya adalah 100 juta dan sisa premiumnya adalah 400 juta. Kenapa dikatakan sisa premium? Karena ini dulu menjualnya secara premium. Sisa premiumnya adalah 100 adalah 400 juta. Nilai tercatatnya adalah 100.400. Nah, dalam kondisi tersebut, ketika dijual dengan harga 103 atau 103% dari nilai pari, ini berarti kan 103 juta. Nah, di harga 103 juta ini, PT Lung ini merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena nilai tercatat obligasi saat lunasan itu adalah 100.400. 100.400.000 rupiah. Dan nilai pelunasannya adalah 103. Dia melunasi lebih besar daripada nilai tercatat obligasi saat pelunasan. Jadi kan pelunasannya lebih besar ya berarti kan nombok gitu. Pelunasannya 103 sedangkan nilai tercatatnya adalah 100.400.000. Maka dia mengalami rugi sebesar 2.600.000. Seperti itu. Ya. Maka dia harus mencatat 3 hal tadi. Yang pertama, menghapus nilai tercatat obligasi pada saat tanggal pelunasan. Berarti utang obligasinya kan 100 juta berkurang ya, 100 juta berkurang. Kemudian preminya itu ikut berkurang senilai 400 juta. Sisa premiumnya nanti berkurang. Dan dia mengalami rugi, rugi pelunasan obligasi. Rugi pelunasan obligasi ini termasuk beban. Biasanya diakui sebagai beban lain-lain. Ya. Beban kalau bertambah dicatat di sisi debit. Maka dia mencatat penghapusan utang obligasinya 100 juta, mencatat premi obligasi ya, yang berkurang senilai 400 juta, dan rugi pelunasan obligasi bertambah senilai 2.600.000. Kas yang dikeluarkan adalah 103 juta. Ini adalah pelunasannya pada harga 103 atau 103% dari nilai pari. Gitu ya. Nah, untuk utang obligasi saya rasa sudah cukup. Berikutnya adalah utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang atau long term notes payable pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan wesel berbunga jangka pendek atau short term interest bearing notes payable. Ini yang sudah kita bahas di sesi 8. Namun dengan perbedaan utama pada jangka waktunya yang melebihi 1 tahun. Kalau wesel berbunga jangka pendek itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kalau wesel berbunga jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, salah satu bentuk umum dari utang jangka panjang adalah wesel hipotek. Wesel hipotek itu apa? Wesel hipotek adalah wesel yang dijamin dengan aset tertentu sebagai agunan. Itu dijamin dengan agunan, itu guarantinya. Jaminannya adalah aset seperti tanah, bangunan, peralatan, atau yang lainnya. Jadi wesel hipotek itu adalah misalnya kamu itu punya utang ya.
menerbitkan wesel, perusahaan menerbitkan wesel. Nah, weselnya itu tertera ada agunan berupa tanah. Nah, ini termasuk wesel hipotek. Nah, ada tiga karakteristik utama dari wesel hipotek. Yang pertama adalah dijamin dengan aset. Sehingga jika debitur gagal bayar, kreditur berhak atas aset yang dijaminkan. Misalnya wesel hipotek itu tertera utangnya sebesar 1 M dengan jaminan tanah. Apabila perusahaan penerbit wesel itu gagal membayar 1 M ini, maka tanahnya ini bisa digunakan untuk melunasi utang hipoteknya. Nah, pembayaran dilakukan secara berkala atau dengan mekanisme angsuran, dan komponen pembayaran terdiri dari bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar dan pelunasan pokoknya. Jadi pokok dan juga bunganya, seperti yang di wesel jangka pendek. Nah, ini contohnya. Pada tanggal 31 Desember 2025, PT Healthytech memperoleh pinjaman sebesar 500 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun dan jangka waktu 20 tahun. Nah, ini nilainya, nilai weselnya 500 juta. Bunganya 8% per tahun, jangka waktunya 20 tahun. Pinjaman ini mensyaratkan pembayaran angsuran tahunan sebesar 50.926.000. Nah, gimana pencatatannya saat penerimaan pinjaman? Saat penerimaan pinjaman, maka dia mengakui bertambahnya kas di sisi debit dan bertambahnya utang hipotek di sisi kredit. Gitu ya. Saya rasa sudah jelas ya. Nah, kemudian saat membayar angsuran, nah, angsurannya tadi kan disyaratkan 50.926. Nah, angsuran itu terdiri dari beban bunga dan pokok utangnya. Nah, kalau pokok utang dicatat sebagai utang hipotek. Nah, lihat contohnya pada akhir tahun pertama, 31 Desember 2026, perusahaan melakukan pembayaran angsuran. Besarnya bunga adalah 8% per tahun ya, 8% dikali dengan pokoknya. Ini pokok utangnya. 8% kali 500 juta adalah 40 juta. Dan pelunasan pokok senilai 10.926 juta. Ini didapat dari besarnya angsuran yang disyaratkan. 50.926 dikurangi dengan besarnya beban bunga. Maka ketemu 10.926.000. Maka perusahaan ketika kondisi ini saat pembayaran angsuran mengakui bertambahnya beban bunga senilai 40 juta dan utang hipotek 10.926 dan kas senilai 50.926 juta itu berkurang di sisi kredit. Nah, ini berarti bebannya bertambah ya, beban bertambah di sisi debit. Utang hipotek berkurang di sisi debit. Kas berkurang di sisi kredit. Gitu. Oke, terima kasih ya untuk sesi 10 saya rasa sudah cukup. Nah, selanjutnya untuk tugas, Anda silahkan buka modul bab terkait dengan liabilitas jangka panjang. Itu bab 6, yaitu di halaman 11, kasus 1, 2, 3, dan 4. Silahkan dikerjakan cara tulis tangan. Deadline-nya 1 minggu. Nah, cek di Siato. Oke, itu saja dari saya. Saya rasa sudah cukup. Selamat belajar.
Insya Allah di sesi 11 kita akan membahas terkait dengan akuntansi, investasi, saham, dan obligasi. Kalau ini fokusnya pada perusahaan penerbit, kalau besok fokusnya pada perusahaan yang melakukan investasi obligasi. Saya rasa cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.